Karena hari juga udah malam, waktu kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para guru besar, para narasumber, Bapak Ibu semua, para dokter, dan semua sahabat saya. Saya sambil izin share screen ya. Silakan, Prof. Jadi Bapak Ibu, kelihatan Pak. Udah terlihat, Pak. Udah, Pak. Udah. Silakan, Pak. Jadi undang-undang ini memang dibuat terburu-buru, tapi kita punya sejarah Bapak Ibu. Kita undang-undang terbuat berlama-lama. Ada yang berlama-lama, ada yang terburu-buru. Kita pernah ingat Undang-Undang SJSN tahun 2004 itu dibuat sudah lama sekali, ya begitu keluar nomor 40 tahun 2004 SJSN untuk dilaksanakan juga nggak ingin buru-buru, ingin lama-lama juga, ya yaitu baru 2014 terrealisasi dengan BPJS sendiri baru terbentuk Undang-Undang tahun nomor 24 tahun 2011. Jadi cukup lama, jadi dua periode presiden sudah baru terlaksana SJSN tentang undang-undang tersebut. Jadi bayangkan itu satu undang-undang waktu itu cukup lamanya. Ini ada ya itu tadi saya melihat ada beberapa kepentingan. Kalau misalnya kepentingan itu menguntungkan pada pihak yang membuat kebijakan, mungkin dia akan mempercepat. Tapi kalau yang kira-kira merugikan, jadi dilama-lamakan, walaupun itu hak rakyat ya. Itu pengalaman sejarah yang pernah kita lakukan. Nah, Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan sedikit ya. Tadi ada beberapa hal yang dulu pernah saya sampaikan sebetulnya. Tahun 2022 itu ada, saya sudah dengar-dengar akan ada apa namanya reformasi ataupun ada perubahan-perubahan kebijakan di kesehatan. Nah, pas kebetulan saya waktu itu juga mengusulkan ada isunya itu tentang ini ya, kerangka yang dibuat paling tidak seperti inilah yang kira-kira waktu itu saya usulkan dalam guru besar saya. Jadi memang kebijakan kesehatan kita, peraturan undangan itu belum nggak jelas waktu payung kebijakan kesehatan ini siapa sih ya? Sistematikanya seperti apa? Ada undang-undangnya, ada yang sangat spesifik, ada yang umum, tuh semua undang-undang jarinya. Kemudian payung kebijakan yang mana? Kalau di pendidikan kan itu payungnya ada sistem pendidikan nasional gitu. Nah ini kita sistem pendidikan, sistem kesehatan nasional itu ada di PP ya. Bahkan sebelumnya kita ada di Kemenkes. Jadi kita ada sistem kesehatan itu ada di PP tahun 72 tahun 2012. Itu memang tidak teratur sehingga usulan-usulan itu bagaimana payungnya, kemudian sistematikanya, kelengkapan kebijakannya, kemudian kelembagaan tertingginya itu siapa, itu yang dibuat. Nah, di dalamnya ada sistem kesehatan, ditambahkan ada COVID kemarin, ada ketahanan kesehatan, sehingga jadi sistem ketahanan kesehatan untuk menuju Indonesia sehat. Itu konsep dulu saya melihat seperti. Tapi begitu keluar, yang lahir adalah tidak seperti itu. Ternyata macam-macam ya, undang-undangnya pun dipilih-pilih yang kira-kira mana bisa digabungkan atau dihilangkan, mana yang tidak ya. Saya juga nanti kita lihat ada undang-undang yang sebetulnya sudah ada tapi kemudian jadi batal ya. Nah ini Bapak Ibu, saya karena materinya juga berkaitan dengan health expenditure ya, dengan tentang pembiayaan kesehatan, ini kita lihat berbagai negara ya, ini kurang lebih seperti ini. Jadi dari negara Amerika Serikat ya yang pengeluarannya cukup tinggi ya, kemudian dibandingkan dengan Indonesia yang ada di 337 US dollar, ini 10.000 US dollar. Nah ini isu-isu yang sering kita angkat ya sebagai masalah ini untuk dijadikan salah satu dalam pembiayaan kesehatan dan juga termasuk dalam monetary spending segala macamnya. Jadi pertimbangan dua isu-isu ini yang diangkat ya, bagaimana pengeluaran negara terhadap kesehatan per kapita ada yang mahal sekali, ada yang rendah, dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan umur harapan hidup. Itu yang sering kita dengar selama ini ya. Nah, kemudian contoh lain di sini juga kita lihat Amerika tetap tertinggi, bagaimana kewajiban pemerintah. Kemudian ada di sini cukup tinggi, dominan yang biru, di mana-mana setiap negara mesti kesehatan itu sebagai kewajiban pemerintah. Jadi nggak bisa dipungkiri, memang pemerintah harus anggaran itu dikeluarkan dari pajak-pajak wajib
penduduknya salah satu terbesarnya adalah sebetulnya untuk kesehatan di samping pendidikan. Nah, itu yang dilakukan di negara-negara. Nah, kita lihat Indonesia belum masuk di tabel ini. Jadi kita lihat begitu besarnya yang dilakukan perhatian pemerintah terhadap warga negaranya dalam bidang kesehatan. Ini contoh Bapak Ibu, saya ambil juga dari riset yang dilakukan oleh beberapa dosen dan Kemenkes sendiri, ya, bagaimana beberapa negara nih, ya, yang merah itu berkaitan dengan communicable disease, jadi penyakit menular. Ya, penyakit menular itu ternyata masih banyak yang menyebabkan umur harapan hidup dan pola penyakitnya. Jadi yang dilakukan selama ini, kita sering melihat expenditure ataupun spending, pengeluaran itu dikaitkan dengan harapan hidup saja. Padahal juga ada pola penyakit. Coba bayangkan Bapak Ibu, umur harapan hidup kita dengan Amerika misalnya memang selisihnya nggak banyak, tapi dibandingkan dengan Singapura juga lebih mahal lagi. Itu ada penyebab penyakitnya nggak diungkapkan, tetapi kita harus melihat bahwa pola penyakit itu juga mempengaruhi. Ini pengeluaran di Australia, kita lihat ini nggak terlalu kecil ya, jadi naik terus. Memang biaya kesehatan tuh di mana-mana setiap negara mesti naik ya, nggak ada pembiayaan kesehatan tuh istilahnya turun, nggak ada, karena jumlah populasi juga meningkat, masalah juga meningkat, timbul penyakit juga makin banyak. Jadi tetap kewajiban negara harus tetap meningkat, nggak ada yang masalah kesehatan pembiayaan itu nggak ada sejarahnya turun. Ya. Nah, ini contoh misalnya di Australia yang tadi kita lihatkan ya, bagaimana primary healthcare itu sudah sekitar 6,7 billion ya, dibandingkan hospital ya, dia masih banyak kan primary healthcare. Jadi luar biasa perhatian pemerintah Australia terhadap primary healthcare itu lebih besar, sehingga penyakitnya pun lebih bisa dicegah dari awal. Ini juga kewajiban-kewajiban pemerintah tetap paling tinggi ya, di atas nih dibandingkan dengan yang lain. Nah, kemudian kita bandingkan dengan APBN kita nih ya, APBN kita 85 triliun dari 177 triliun total anggaran kesehatan atau sekitar 47,8%. Udah termasuk di dalamnya juga anggaran untuk pembayaran iuran JKN ya. Untuk ada peserta PBI juga ada. Nah, ini untuk transformasi layanan primer kita cuma 7% atau 5,7 triliun. Jadi jauh sekali ya. Kalau layanan rujukan itu lebih besar ya, proporsinya kesehatan primer itu dengan rujukan itu mesti jauh. Jadi berbalik ya dengan tadi dengan ada di Australia. Jadi sistem pembiayaannya pun belum dibanding yang lain, juga ada transformasi pembiayaan kesehatan. Ini ada juga perubahan di sini. Ini cukup besar, 54%. Tapi untuk alokasi layanan transportasi rujukan itu lebih besar daripada layanan primer. Nah, ini yang Bapak Ibu sering kita dengar, misalnya kita sering mengungkapkan, misalnya Indonesia anggarannya untuk spendingnya adalah 35 miliar US dollar per tahunnya. Amerika mencapai 980 miliar dan Inggris mencapai 234 miliar. Ini belum dibanding dengan jumlah penduduk, luas wilayah ya. Dan yang penting lagi, ini hanya baru dibandingkan dengan umur harapan hidup. Umur harapan hidup orang Indonesia itu mencapai 72 tahun. Umur harapan hidup Amerika Serikat itu 79 tahun. Ya, dan Inggris 81 tahun. Jadi sering disampaikan bahwa 72 dan 79 itu selisih 7 tahun, tapi anggarannya begitu besar terhadap Amerika. Sehingga kita sebetulnya walaupun anggarannya sedikit, tapi sudah umur harapan hidupnya cukup banyak. Nah, itu yang perlu dicermati. Jadi tentunya tidaklah linear seperti itu. Kita lihat misalnya bagaimana pola penyakit ya, pola penyakit di kita masih banyak TB ya, masih banyak diare ya, masih banyak DHF ya, pola penyakit yang menular pun masih banyak bebannya. Tapi kalau di negara maju kan itu sudah tidak ada, TB sudah zero, terbanyak tereliminasi. Tapi kita masih banyak penyakit yang polanya juga masih bebannya tinggi. Penyakit modern pun kita ada. Sementara kalau di Amerika mungkin penyakitnya memang penyakit yang tidak menular sedikit dibandingkan kita. Kemudian lingkungan juga, misalnya lingkungan udaranya bersih, kemudian polutan sedikit, ya air bersih banyak, segala macamnya, kita juga pola penyakitnya mudah berkembang. Belum lagi perilakunya juga berbeda. Perilaku hidup sehat itu membentuknya tidak mudah dengan cepat, dan itu perlu ada pembiayaan. Nah, ini juga berarti kita melihat tidaklah selinier begitu membandingkan
umur harapan hidup dengan berkaitan pembiayaan. Nah, kita sudah mulai masuk ke undang-undang di sini. Ini tadi ini saya dari ambil di koran Republika ya, undang-undang mengatur itu ternyata tadinya ada SCSN, ada BPJS ini yang sama tadi seperti sampaikan Pak Beni. Ya, saya juga heran. Teman-teman juga bertanya, kenapa yang berkaitan pembiayaan yang mengatur di sini, kenapa nggak dimasukkan, diperbaiki juga di sini kalau dimasukkan? Kenapa ya yang tidak terkait dengan pembiayaan itu tidak masuk di sini? Ini yang jadi pertanyaan. Konon kabarnya ini kenapa dilepas ya berkaitan dengan undang-undang SCSN atau BPJS? Itu kaitannya dengan undang-undang ini, Omnibus Law itu hanya menyangkut kaitan dengan kesehatan murni. Saya juga heran ada nama istilah kesehatan murni, padahal pembiayaan kesehatan itu bagian daripada sistem kesehatan. Jadi kalau membuat sistem kesehatan semuanya harus diikut sertakan. Nah, itu yang perlu dicermati sehingga tidak main pilih-pilih untuk kalau melihat seperti itu. Nah, kita lihat, saya ambil ini berkaitan karena pembiayaan ya, berkaitan dengan undang-undang kesehatan yang sudah disahkan DPR tapi belum ditandatangani ya, oleh Presiden. Itu semua berkaitan dengan pendanaan kesehatan itu ada di bab 13 ya, dari pasal 401 sampai 412. Ini saya ambil dari draft yang terakhir juga sama. Kita juga nggak tahu yang mana yang ini, tapi saya dapat yang terakhir. Apakah ini yang dipakai nantinya atau tidak saya belum tahu. Jadi di sini sebetulnya bagus ya, tujuannya bagus ya. Tapi ada pada pasal 2 nih, pendanaan kesehatan pada ayat 1 ya, ayat 1-nya. Pendanaan kesehatan bertujuan mendanai pembangunan kesehatan secara berkesinambungan dengan jumlah mencukupi. Nah, ini ada kata mencukupi. Jadi kalau ditanya nanti mandatory spending-nya apa, kita kalau ini jadi ya Bapak Ibu, terus jalan berjalan terus ya harus cari jumlah kecepatan itu seperti apa. Teralokasi adil itu seperti apa, dapat dimanfaatkan yang efektif seperti apa, yang efisien seperti apa untuk mendapatkan derajat kesehatan setinggi-tingginya. Nah, ini yang biasanya nanti angkanya normatif tetapi tidak keluar mandatory spending-nya. Ini yang jadi PR banyak. Jadi kalau dengan tidak ada mandatory spending memang juga jadi PR-nya makin banyak bagi negara maupun bagi masyarakat maupun semuanya. Nah, ada lagi yang ayat 2-nya. Unsur pendanaan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat 1 terdiri dari sumber danaan, alokasi, dan pemanfaatan. Sumber dananya sudah jelas disebutkan di sini. Ada kaitan dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sebagainya. Tapi waktu pemanfaatan itu belum diatur secara jelas. Ya, jadi sumber dananya nanti untuk apa dan pemanfaatannya bagaimana itu belum ditentukan di ayat yang lebih jelas di sini. Nah, kemudian 409 ini juga ada dalam pendanaan itu ada prioritas, artinya benar-benar nanti mesti kemampuan kalau ini dijalankan ya Bapak Ibu, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah harus mempunyai skala prioritas anggaran untuk program kesehatan. Jadi ini harus mengerti masalahnya benar-benar. Nah itu penguatan SDM perlu dikuatkan sekali. Jadi ini apakah ada kemampuan, waktu, tenaga dan sebagainya dari pemerintah daerah, pemerintah pusat ataupun provinsi. Itu yang jadi kita pertanyakan. Karena sekarang semua banyak kewenangan dan peran itu diambil oleh pemerintah. Ya, jadi ini yang saya khawatirnya keberatan juga yang tidak berjalan. Dengan demikian di sini tidak ada mandatory spending dan yang ada hanyalah prioritas kesehatan. Nah, kalau prioritas kesehatan itu tiap daerah berbeda-beda, itu juga akan bermasalah juga, walaupun ada kaitan dengan kebutuhan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Ya. Nah, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran kesehatan dari anggaran pendapatan dan belanja sesuai dengan kebutuhan kesehatan. Nah, ini juga kata-kata yang peluang untuk tadi kalau tidak sesuai sampai level yang lebih parah lagi adalah terjadi penyimpangan atau korupsi. Itu yang ini repotnya di sini ada celah-celah untuk sesuai dengan kebutuhannya yang paling tahu daerah. Jadi serahkan pada daerah. Yang akibatnya juga daerah juga sendiri bingung. Biasanya daerah itu sekarang pola di Indonesia semua menunggu daripada Kemenkes. Ya sekarang tiba-tiba ada anggaran dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Tapi di sini walaupun ada kebutuhan program kerja nasional. Baik, kemudian
ada positifnya, bagusnya Bapak Ibu di pasal ini, di pasal 10. Ini adanya pemberian insentif atau disinsentif pada pemerintah daerah sesuai dengan capaian kinerja program. Nah, ini juga nanti mesti membuat ukuran lagi dan peraturan pemerintah di bawahnya lagi, insentifnya seperti apa, disinsentifnya seperti apa, yang tentunya akan menyebabkan terjadinya equity dan equality untuk kesehatan daerah. Ya, jadi di sini kalau misalnya tercapai bagus, bisa mencapai equity dan equality untuk peningkatan daerah. Tapi kebaliknya kalau nggak tercapai, maka inequity dan inequality, jadi ketimpangan antar daerah, itu yang jadi masalah. Apakah pemerintah pusat sanggup memaksanya? Tentu biasanya juga akan menjadi kewalahan kalau diserahkan juga kepada daerah tadi. 411. Nah, di sini yang menarik lagi, Bapak Ibu. Ada jelas dikatakan pendanaan upaya kesehatan perorangan melalui penyelenggaraan program jaminan kesehatan diselenggarakan oleh Badan Diselenggarakan Program Jaminan Sosial di bidang kesehatan. Tadi kita tidak ada pasal-pasal berkaitan JSN atau jaminan kesehatan, tapi di sini dia muncul. Ya, ada kata-kata muncul diserahkan sana. Inti tadi dia sudah menyinggung-nyinggung pasal yang sebetulnya tidak ada di pasal yang diatur ya. Nah, ini sebetulnya tidak konsisten juga dengan adanya pasal ini. Ya, karena mau nggak mau memang pembiayaan itu harus berkaitan dengan SJSN, penjaminan kesehatan, maka harus ada. Tapi ya herannya kenapa tidak dihapuskan atau diperbaiki juga oleh sebagaimana undang-undang yang lain. Nah, berikutnya juga pasal 3-nya ya, ayat 3-nya. Program jaminan kesehatan sebagai pasal 1 nih, ayat 3-nya diselenggarakan untuk menjamin agar masyarakat memperoleh manfaat pemeliharaan dan pelayanan kesehatan guna memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Nah, ini sebetulnya adalah untuk kesehatan masyarakat, tapi belum jelas nih. Nah, kita lihat jadi anggaran untuk kesehatan masyarakat yang kalau lihat dari program yang pemerintah sekarang adalah penguatan transformasi kesehatan itu, ini tidak jelas dalam anggarannya, sehingga nanti dalam pelaksanaannya juga susah karena mencari dananya sebesar apa, bentuknya apa, kewajibannya apa, itu jadi mencari-cari lagi, sehingga nanti akan timbul masalah yang tentunya tidak mudah untuk diselesaikan. Nah, ini Bapak Ibu, ini saya sebagai terakhir slide-nya. Ini jika memang berjalan terus ya, undang-undang ini terus dijalankan, ya artinya upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman dan kita semua untuk memperhatikan, menunda, mempertimbangkan ya, seperti undang-undang SJSN aja bisa ditunda lama gitu ya. Waktu itu satu undang-undang ini omnibus law ini, kenapa buru-buru ya melakukannya. Ini kalaupun tetap dijalankan juga ya, berjalan, ya mau nggak mau paling tidak ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah terutama ya, dalam mengisi kekosongan di undang-undang kesehatan ini agar dimunculkan di peraturan di bawahnya. Jadi peraturan di bawahnya mulai dari PP ke Kemenkes ya, bahkan juga sampai kalau di rumah sakit direktur dan sebagainya, itu perlu dibuat lagi karena ini membuat suatu effort yang luar biasa. Jadi membuat itu nggak mudah, dan sementara undang-undangnya sudah ada tetapi tidak dijalankan cukup lama. Jadi cukup panjang nih perjalanannya. Tentunya seperti yang juga pengawalan peraturan ya, pengaturan kalau memang dijalankan, maka seperti tadi sudah diuraikan oleh Pak Beni, sekian peraturan yang harus dibuatnya itu cukup lama. Kemudian yang lebih lagi adalah penguatan perencanaan. Kita tahu daerah juga tidak semuanya menguasai, apalagi daerah-daerah yang masih perlu bantuan ya, maka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi itu luar biasa pekerjaan yang cukup effort yang cukup besar ya. Nah, hal lain yang dicapai adalah target kesehatan. Nah, bagaimana kalau bisa terukur? Ya, kalau tadi salah satu ukurannya umur harapan hidup yang sekarang ini, apakah benar akan bertambah umur harapan hidup dengan anggaran yang tidak ada mandatorinya, dan dilihat apakah juga akan digunakan sebagaimana yang telah direncanakan. Nah, ini adalah tugas-tugas kalau ini dilaksanakan menjadi tugas yang sangat berat ya. Dan perhatian adalah inequity program dan pelayanan kesehatan serta peningkatan disparitas antar daerah. Kalau ini tidak dikawal dengan baik, maka undang-undang jika ini berjalan, maka kemungkinan itu akan ada di depan mata. Itu yang kita khawatirkan, banyak hal-hal yang kemungkinan bisa menjadi masalah, kelibat masalah lagi, jadi tidak menimbulkan solusi masalah. Bang Kare, itu Bapak Ibu yang bisa saya share pada malam ini.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Bayu, jadi kalau saya lihat tadi di berbagai negara itu kan mereka semua menganggarkan untuk kesehatan ya, karena itu merupakan kewajiban dari pemerintah sebetulnya. Nah, kalau kita sendiri sekarang di undang-undang baru kan tidak dianggarkan, nggak ada mandatory spending, nggak ada. Itu melanggar aturan, ada undang yang dilanggar nggak ya? Ya kalau undang-undang kesehatan kan kewajiban negara untuk menyehatkan penduduknya. Ya, Kewajiban negara itu adalah menyehatkannya, dan itu juga ada pasal sebelumnya, pemerintah harus menyelenggarakan pembiayaan pendanaan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi ya, itu harus menyelenggarakan. Jadi kalau misalnya tidak sampai penyelenggaraan, ya itu kembali lagi ke pemerintah hak itu. Jadi itu sudah ada pasalnya tapi terbuka. Nggak ada penentuan batas minimalnya, tapi dia tetap bisa dituntut bahwa itu adalah kesalahan daripada pemerintah kalau tidak melakukan alokasi anggaran ya, atau spending. nah kalau nanti kan tadi saya dengar dari Pak Bayu di daerah harus berinovasi ya untuk menganggarkan kesehatan tersebut. Nah, apakah semua daerah itu mengerti? Apakah bisa kalau hanya mengandalkan APBD, dan kalau mereka nanti inovasi meminta bantuan dari negara ke APBN, ya mungkin prosesnya lebih panjang lagi. Nah, sedangkan programnya selama ini aja yang dianggarkan pusat, itu mohon maaf ya, sebagian nggak jalan ya di daerah ya. Nah, jadi apa nggak makin kacau nanti, Prof. Bayu? Betul Pak Rusdani, itulah yang kalau saya dengar ya, kenapa tidak berani dianggarkan. Itu karena alasannya banyak anggaran-anggaran dari anggaran ini tidak terserap atau anggarannya tidak sesuai dengan dicapai ya, sehingga dibuat supaya anggarannya berkualitas. Nah itu saya melihat ada jumping ya, ada melompat. Kita yang kuantitas saja belum, ingin menuju ke kualitas ya, menuju kualitas, sehingga kualitas itu menentukan kepada kemampuan kapasitas ya dari daerah ya untuk melakukan itu. Nah itu tidak semua semudah itu. Jadi kita khawatir ya kalau kita melihat sih, makanya kita berusaha untuk mandatory spending jangan dihapus ya, tetap dilakukan karena kita belum berkualitas gitu. Kita bagaimana meningkatkan kuantitas ini sendiri dijaga, diawasi seperti yang pada pasal berikutnya, karena situ ada pasal bagaimana ada sistem yang dibuat untuk pengawasan, itu dibuat dalam pasal di bawahnya tadi itu. Nah itu dibuat sebetulnya, tapi mandatory spending jangan dihapus. Itu untuk mengontrol agar ada kewajiban yang ditunaikan. Itu minimal kan. Nah Ya, sekarang ini memang tidak ada batasannya, boleh berapa aja. Tapi saya khawatir mencapai minimal saja udah bagus gitu. Ini seperti ini. Kalau sudah dicapai minimal sudah bagus, karena sekarang udah ada alat rencana di pasal itu, ada pengontrolnya dengan sistem, dengan macam-macam sudah dibuat gitu. Nah ini sebetulnya komitmen itu jangan hilang, mandatory spending itu sebagai wujud kepedulian negara ya kepada rakyatnya yang sudah bayar pajak segala macam ya, udah ini. Nah itu untuk kesehatan tolong kewajiban minimal saja ditunaikan dulu. Kalau sudah ditunaikan ternyata masih kurang dan sudah optimal, silakan mulai ditingkatkan lagi. baik, Pak Bayu, minimal aja selama ini kan kita boleh bilang kekurangan anggaran ya untuk sektor kesehatan ini. Sekarang minimal nggak ada. Apakah nanti bisa dapat maksimal? Itu dia Pak, itu yang kalau lihat dari ininya, meminta ke usulan-usulan sesuai kebutuhan daerah tadi untuk meminta dan berargumen nanti berapa diperlukannya. Yang kita khawatirkan tidak akan seperti nyaman seperti waktu ada mandatory spending gitu. Itu harusnya anggaran itu sebagai kewajiban dikeluarkan, karena pendidikan sedang masih ada kan 20% ya, walaupun Ya, juga pelaksanaannya bisa jadi penyimpangan ataupun belum tercapai, itu bisa aja terjadi, tetapi negara tetap berkewajiban. Kita lihat bahwa pendidikan itu tidak semua usia ya, tidak usia pendidikan aja, ya, usia sekolah, tapi kesehatan itu seluruh usia gitu, harusnya lebih besar ya ya, dari setuju. pendidikan gitu. Ini yang kita kebalik pemikirannya, suruh mikir sendiri kebutuhannya berapa sesuai dengan kebutuhan. Nah, nanti kalau disetujui prioritasnya seperti apa gitu kan, modelnya sekarang di ini seperti ini. Jadi berat sekali untuk mengusulkan daerah itu, belum juga ada ketimpangan lagi. Kalau yang daerah nggak mampu, itu jadi tadi disparitas terjadi di antar daerah.
Ya, jadi kalau daerah memohon anggaran ke pusat, sedangkan pusat sendiri belum ada menganggarkan, itu gimana ya Pak Wahyu? Kan inisiatif daerah, dia minta anggaran ke pusat, sedangkan pusat sendiri belum menganggarkan, gimana bicara mintanya? 2 tahun Ya, lagi, 3 tahun lagi. ya anggaran tetap usulan mesti dibuat ya dari daerah. Mungkin nanti dibalik ya, kan ada juga berbasis kinerja, disebut juga pasal ayat berikutnya harus berbasis kinerja. Buat dulu kinerjanya seperti apa, outputnya apa, baru diusulkan gitu kan. Nah ini bentuknya pun ya apa namanya, tentunya agak memikirkan sesuatu yang lebih mundur dulu ke belakang, baru kita merencanakan gitu. Nah itu yang kita lihat agak step mundur dulu ya kalau Terbalik buat jadi ya, ini. terbalik Nah, Pak ya Wahyu. terbalik. Kinerjanya apa dulu, mau dicapai apa dulu gitu, Hmm. terukur. Nah, tapi itu pun kalau dikerjakan dengan tercapai dengan baik ya bisa dengan baik. Tapi kalau enggak, kasihan daerah yang enggak mampu Yes, gitu. setuju. Ya, tidak semua daerah kan mampu. Belum lagi masalah keuangan, juga SDM-nya juga belum tentu bisa kan. Betul. Nah ini, selama ini kan daerah kan selalu dibimbing sama pusat. Nah sekarang dilepaskan begini ya, akan makin terganggu ya kondisi sektor kesehatan ini. Saya khawatir nanti ya, selamanya program udah jalan bagus, karena anggaran dari mandat spending nggak ada, itu akan apa akan turun lagi. Jadi angka kematian ibu, angka TBC segala macam akan naik lagi. Justru akan lebih repot nanti Pak Bayu. Sebetulnya itu tugas pemerintah jadi double ya, multiple burden ya. Dia menyiapkan SDM-nya juga melatih segala macam itu jadi tambah-tambah kalau sekarang ini Pak. Karena sesuai mengoreksi sampai menyiapkan, kemudian menyetujui, memprioritaskan itu dari daerah itu panjang Pak ininya. Itu yang tetap tugas pemerintah itu dilakukan, cuman ya jadi lebih panjang ya melakukan ini. Usahanya lebih berat lagi daripada yang kemarin. Saya nggak tahu pemerintah kenapa memberikan option lebih berat dari ini karena kaitan biaya kali ya. Kalau biasa kaitan biaya itu mikirnya berkali-kali ya. Tapi kalau tugas kewajiban mungkin sekali cepat dilakukan. Sama seperti Undang-Undang SJSN kan itu ada kewajiban pemerintah kan untuk orang Ya. miskin kan. Hmm. Nah itu juga ada kewajiban perusahaan terhadap karyawannya juga. Nah, itu kan begitu ada Pak Bayu. kewajiban ini 2, 3, 4 kali gitu. Tapi kalau untuk kerja atau apa sekali aja gitu.